Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan disukakan dengan ibadah kita pada pagi ini. Kita berikan segenap hidup kita, segenap pujian kita, segenap penyembahan kita hanya kepada Allah yang hidup. Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kita. Ya Allah Roh Kudus, Kau yang menguasai setiap ruangan ini, setiap ruangan hati kami. Dan kami rindu Tuhan untuk menikmati hadirat dan lawatan-Mu saat ini. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku, Bapakku yang baik. Kau sungguh yang kami perlukan Tuhan. Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya,
Sekali lagi, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik. Mari kita pujikan dengan segenap hati kita, karena Tuhan Allah yang baik. Segala-galanya dalam hidup Engkau yang kami perlukan, Tuhan. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala, tak pernah berakhir, kasih setia. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, Tuhan, yang Kau selalu nyatakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Tak pernah berhenti berharap padamu. Mari saya ajak untuk Bapak Ibu sekalian kita bangkit berdiri. Oh, tak pernah Yesus.
Mari beri sorak-sorai untuk Tuhan kita yang baik. Kasih setianya tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih dan setiamu dalam hidup kami Tuhan. Dan sungguh kami sangat percaya Tuhan. Dan bahwa kasih setiamu itu Tuhan tidak akan pernah berakhir di dalam kehidupan kami. Bahkan selalu Kau akan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Supaya bukan kata orang, tetapi kami mengalami sendiri Tuhan, pribadi lepas pribadi. Bagaimana Engkau mengasihi kami, bagaimana Engkau memelihara kehidupan kami, bagaimana Engkau mengangkat hidup kami, bagaimana Engkau menolong hidup kami Tuhan. Itu yang sungguh kami percayai Tuhan. Dan itu yang akan kami alami dalam kehidupan kami Tuhan sebagai umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami berada di dalam bait-Mu dan kami mau bersuka cita, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau mengagungkan nama-Mu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracarlah pada ibadah ini Tuhan, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, katakan dengan iman. Amin. Haleluya. Selamat pagi. Semangat. Walaupun di luar hujan gerimis dingin, tetapi kita akan tinggikan nama Tuhan dengan ucapan syukur. Tetap berdiri Bapak Ibu ya. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Wahdamu besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setianya Tuhan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaibnya wahdamu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji,
kasih setiamu besar dalam hidup kami Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi. Kasih setiamu besar selamanya. Yang terima kasih setia Tuhan, beri sorak-sorai karena kasih setianya besar. Terlalu besar untuk dipahami, terlalu dalam untuk dimengerti cintanya Tuhan. Haleluya. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dalam lampaui segala angka. Ku dicintai, dianugerahi, dalam lampaui. Ku dicintai, dianugerahi, dalam lampaui segala angka. Ku dicintai, dianugerahi, dalam lampaui segalanya. Terima kasih buat cintamu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dalam lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dalam lampaui segala. Ku dicintai, dianugerahi, dalam lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dalam lampaui segalanya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cintamu. Itu yang lebih dari segala-galanya Tuhan. Haleluya. Cintanya besar, kasihnya lebar, rasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha. Cintanya besar, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya. Sekali lagi, cintanya, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Haleluya.
kita semua, haleluya. Silakan duduk Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga Dia berikan anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Bahkan dalam setiap kehidupan kita, Dia selalu memperhatikan perjalanan hidup kita. Ku kan tak terduga caramu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami kagum akan cara-Mu Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sekali lagi saya ajak untuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu.
terduga jalanmu, Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya, di selalu sini tak terbatas. Tak terduga jalanmu, di segala tak terduga jalanmu, Kau yang ku percaya, di segala ujian. Kau yang ku percaya ya Tuhan, Kau yang ku percaya, di segala ujian. Sekali lagi, Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya, di segala ujian hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami boleh ada di rumah Tuhan, di bait Allah untuk beribadah kepadamu. Oh Rabbi, berkati kami untuk sebentar mendengar firman-Mu dan berbicara kepada kami ya Tuhan, supaya kami mengerti kehendak-Mu untuk berbuat baik dan menjadi dampak yang positif terhadap orang-orang di sekitar kami dan memuliakan Bapa di sorga. Biar hadirat-Mu dan urapan-Mu menyertai kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengikat segala kuasa kegelapan roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah, terutama pemberitaan firman Allah pada pagi hari ini. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus membebaskan anak-anak-Mu untuk menikmati berkat firman dan merasakan berkat-berkat-Mu sebagai dampak yang positif dalam kehidupan kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, shalom saudara sekalian. Saat ini dalam tema besar, tema tahunan dampak hidup yang berdampak melalui kebiasaan yang positif,
Dan saat ini tema yang akan kami bawakan adalah dampak yang positif dari kebiasaan seorang anak Tuhan, kebiasaan baik anak Tuhan yang bernama Tabita. Kita baca Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-40. Ya, 36 kita baca bersama. 1, 2, 3. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia jatuh sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat Yope dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. 39a, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. 9b, dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. 40, tetapi Petrus menyuruh mereka keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan saat ini. Beberapa hal kita mau lihat dari bacaan tadi. Ya, memang hidup itu pasti berdampak, baik positif atau negatif. Jadi dampak hidup kita itu pasti berdampak. Cuma dampaknya itu positif atau negatif tergantung dari kebiasaan hidup kita. Kalau hidup kita positif, dampaknya baik. Hidup kita negatif, dampaknya negatif, dia tidak positif. Saat ini kita akan melihat dampak kebiasaan baik hidup Tabita dari Kisah Rasul 9 tadi yang sudah kita baca ayat 36 sampai 40. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat dalam kehidupan Tabita. Yang pertama, arti nama Tabita. Apa artinya Tabita? Pertama, Tabita itu bahasa Syria yang artinya kijang. Kedua, Dorcas itu bahasa Yunani, artinya rusa. Jadi Tabita artinya kijang, Dorcas artinya rusa. Pada waktu itu dipakai istilah untuk wanita yang elok parasnya. Ya seperti sekarang tidak kijang atau rusa, tapi wanita yang elok parasnya sering diberi nama mawar atau melati atau lili. Ya, bunga, pakai bunga, tidak pakai nama kijang atau rusa. Mawar misalnya Rosi, ya, wanita ada yang diberi nama Rosi atau mawar artinya. Ya, ada artis terkenal yang namanya Mawar Simurangkir misalnya, ya. Gitu. Lalu yang kedua Jasmine, artinya melati. Wanita yang elok parasnya diberi nama melati. Melati Sukma, ya, Jasmine.
atau juga lili, bunga lili ya. Jadi istilah Tabita, Kijang atau Rusa itu zaman dulu nama-nama yang dipakai untuk wanita yang elok parasnya. Jadi Tabita itu wanita rupawan dengan karakter yang baik. Ada wanita rupawan tapi sifatnya buruk. Jadi kita mau pilih yang mana? Wanita yang rupawan tapi karakternya buruk. Wanita yang tidak rupawan tapi sifatnya baik. Pilih yang nomor 1 apa nomor 2? Nomor 1, siapa pilih nomor 1? Wanita yang elok parasnya tapi sifatnya tidak baik. Siapa pilih 1? Atau 2, wanita yang tidak rupawan tapi karakternya baik. Pilih 1 apa pilih dia apa pilih 1? Siapa pilih 2? Ya. Tapi kalau menurut saya ya tidak pilih dua-duanya ya. Pilih yang ketiga, wanita yang rupawan dan sifatnya baik. Itu Tabita ini ya. Jadi kalau wanita rupawan, ya kan di sinetron-sinetron itu ada wanita yang rupawan tapi sifatnya jelek. Ya, sifatnya jelek, selingkuh, lalu mengkhianati suami, ya, bahkan merencanakan hal yang tidak baik terhadap suaminya. Ya, ada juga wanita yang tidak rupawan tapi karakternya baik ya. Ya, sayang suami, berkorban untuk suami, melayani suami dengan baik dan sebagainya. Tapi yang ketiga adalah wanita yang rupawan, elok parasnya, cantik wajahnya, dan punya karakter yang positif, karakter yang bagus, karakter yang istimewa ya. Itu yang ada pada diri Tabita ini. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, Tabita ini wanita yang elok rupanya dan baik hatinya. Kita lihat ini dalam Kisah Rasul 9 ayat yang ke-36. Di Yope ada seorang perempuan bernama Tabita, yang artinya kijang, dalam bahasa Yunani Dorcas, yang artinya rusa. Dikatakan perempuan ini banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi selain elok parasnya, wanita ini banyak sekali berbuat baik. Tidak 1-2 kali, banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ya, memberi sedekah. Sedekah apa? Ini waktu dia meninggal banyak janda-janda datang berdiri dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Jadi Dorcas ini membuat banyak baju dan pakaian yang dibagi-bagikan kepada janda-janda yang ada di sekitar rumahnya. Ya, waktu masih hidup dia banyak berkorban, dia banyak sedekah, dia banyak memberi dan berbagi kepada janda-janda dan orang-orang yang tidak mampu di sekitar rumahnya. Jadi dia dikenal sebagai wanita yang rupawan dan punya karakter yang baik, punya kebiasaan yang baik. Suka memberi dan berbagi kepada janda-janda dan orang-orang miskin di sekitarnya. Yang ketiga, kita melihat pahala perbuatan baik.
memang Dorcas tidak mengharapkan pahala atau balasan. Ya, karena yang diberi itu janda-janda yang miskin, orang-orang yang tidak mampu, tidak punya, tidak mengharapkan balasan. Tapi ternyata ada pahala yang disediakan Tuhan baginya. Pahala apa? Misalnya satu, dia disayang banyak orang ya. Orang yang suka berbuat baik disayang, dicintai oleh banyak orang. Tadi banyak janda-janda dan orang-orang miskin datang waktu dia meninggal. Banyak orang layat menangis, menunjukkan ini loh dulu daster yang diberikan oleh Tabita, ini loh baju yang diberikan oleh Tabita, ini loh pakaian yang diberikan oleh Tabita, ini loh gaun yang aku dapat dari Tabita. Banyak kesaksian dan kasih sayang dari janda-janda yang telah menerima baju atau pakaian. Ya, jadi dia hidup disayang oleh banyak orang. Yang kedua, ya ini ya, jadi ayatnya disayang banyak orang karena dia wanita yang banyak sekali berbuat baik. Pahalanya janda-janda datang berdiri dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Jadi mungkin pekerjaannya penjahit atau tailor ya. Tabita ini pandai membuat baju, membuat pakaian, membuat daster, membuat gaun yang dibagikan kepada janda-janda atau orang-orang miskin di sekitarnya. Jadi dia wanita rupawan yang sifatnya baik, yang karakternya baik. Dan yang kedua, pahalanya dia mengalami mujizat, meskipun sudah mati mengalami mujizat. Tadi dikatakan murid-murid di Yope memanggil Petrus untuk datang ke rumah Tabita. Dan ketika Petrus datang, menyuruh orang-orang yang di dalam rumah keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Jadi mengalami mujizat, meskipun dia sakit dan mati, mengalami mujizat. Ya. Memang tidak semua orang mati dibangkitkan oleh Tuhan, ya, kecuali nanti pada akhir zaman. Kalau Tuhan datang kembali, akan ada dua kebangkitan. Yang pertama adalah kebangkitan orang-orang percaya, bangkit dari kubur dan naik ke awan-awan untuk bertemu dengan Tuhan, lalu masuk ke pesta kawin, perjamuan domba, anak domba, dan bersukacita di sana. Kebangkitan yang kedua, kebangkitan semua orang yang tidak percaya, bangkit untuk menerima hukuman yang telah disediakan oleh Bapa, ya, untuk masuk dalam kematian yang abadi. Dan yang ketiga, orang yang berbuat baik itu pahalanya dia memuliakan nama Tuhan. Ya, ayatnya dari Matius 5 ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Bagaimana terang kita bisa bercahaya? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Jadi kalau kita berbuat baik, itu memuliakan Bapa di surga. Kita menjadi terang dunia. Kalau tidak berbuat baik, berarti berbuat yang tidak baik, kita tidak memuliakan Bapa di surga. Ya. Bahkan kalau orang Kristen buat perbuatannya tidak baik, orang berkata, wong Kristen kok ngono ya.
Biasanya wong Kristen kok ngono, tapi anehnya agama lain tidak pernah dikatakan wong iki kok ngono ya, tidak, hanya Kristen. Wong Kristen kok ngono. Misalnya orang Buddha ya, sebagai contoh. Kalau berbuat tidak baik, saya belum pernah dengar orang berkata wong Buddha kok ngono atau wong Hindu kok ngono. Tidak. Tapi kalau Kristen, wong Kristen kok ngono ya. Itu aneh tapi nyata. Karena apa? Karena orang mengharapkan kalau orang Kristen itu perbuatannya baik dan itu akan memuliakan Bapa yang di surga. Ya, itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar kita akan membawa perpuluhan kita kepada Tuhan di minggu yang pertama bulan baru, bulan Februari. Dan firman Tuhan menyebutkan 3 alasan mengapa kita membawa perpuluhan kepada Tuhan. Yang pertama, karena ketaatan akan membawa mukjizat Tuhan dalam kehidupan kita. Ketaatan itu awal dari mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Janda Sarfa taat dan hidupnya dan putri tunggalnya dipelihara Tuhan. Naaman taat dan sakitnya disembuhkan Tuhan. Jadi mukjizat pemeliharaan. Yang kedua, mukjizat kesembuhan. Yang ketiga, mukjizat kelimpahan. Petrus taat dan mengalami kelimpahan. Yang kedua, alasan kita membawa perpuluhan adalah karena perpuluhan akan membuka segala pintu langit dalam hidup kita. Pintu kelimpahan, pintu kesehatan, pintu kesembuhan, pintu kebahagiaan, pintu keharmonisan, pintu pemulihan dan lain sebagainya. Pintu-pintu apakah yang sedang tertutup dalam hidup saudara? Apakah ada pintu ekonomi yang sedang tertutup? Pintu kesembuhan yang sedang tertutup? Pintu kebahagiaan rumah tangga yang sedang tertutup? Pintu pemulihan keluarga dan lain sebagainya. Kalau kita belajar taat akan firman-Nya, maka pintu-pintu yang tertutup akan terbuka dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, alasan kita membawa perpuluhan adalah mendapat karunia memiliki dan karunia menikmati. Pengkhotbah 5:15-18. Ayat 18, setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya. Jadi ada orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda, tapi tidak diberi kuasa atau karunia untuk menikmatinya. Firman Tuhan berkata itu semua kesia-siaan. Tapi kita anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita tidak saja diberi karunia kekayaan dan harta benda, tapi diberi karunia atau kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi memiliki tidak sama dengan menikmati. Kalau memiliki, ya banyak orang memiliki mobil misalnya, tapi tidak menikmati ya berkat mobil dalam hidupnya. Saya dengar di sebuah kota di Jawa Tengah ini ada orang yang punya koleksi mobil-mobil mewah. Ada Mercy, ada yang lain-lain, Fortuner, Alphard ya. Dia punya semua. Tapi tidak bisa menikmati mobilnya. Karena apa? Karena dia tidak tahan naik mobil. Kalau naik mobil keliling kota saja sudah mabuk, ya, pusing, mual, muntah-muntah, dia tidak tahan.
Jadi mobilnya itu tuh cuma disimpan di garasi untuk pajangan, untuk delokan ya, hanya dilihat ya. Dan dia merasa puas dengan melihat mobil-mobil mewahnya itu, walaupun dia tidak pernah menaikinya untuk keluar dari garasinya ya. Itu. Saya dengar di Jawa Tengah ini juga ada orang yang punya kolam renang besar, Olympic size, besarnya seperti standar Olimpiade, kolam renang yang mewah, tetapi dia tidak bisa berenang dan bukan tidak bisa berenang dalam arti dia itu kalau masuk air tenggelam ya tidak bisa berenang, tapi karena dia alergi terhadap kaporit, padahal membersihkan kolam renang itu pakai kaporit. Jadi kalau dia nyemplung terjun ke dalam kolam ya, misalnya kungkum itu pegangan di pinggir kolam, kena kaporit itu badannya gatal semua, badannya biduran semua. Jadi dia tidak bisa terjun ke dalam kolam renangnya. Tapi teman-temannya, pegawai-pegawainya itu menikmati kolam renang itu. Jadi dia diberi karunia memiliki, tapi tidak diberi karunia menikmati. Nah, teman-temannya, pegawai-pegawainya itu tidak diberi karunia memiliki, tapi mendapat karunia menikmati. Saudara pilih mana? Memiliki, tapi tidak menikmati. Yang pertama. Yang kedua, tidak memiliki, tapi menikmati. Saudara pilih yang mana? Saudara memiliki harta benda kekayaan, tapi tidak menikmati. Yang kedua, saudara tidak memiliki harta benda kekayaan, tapi menikmati. Seperti tadi, tidak punya kolam renang, tapi saudara bisa berenang di kolam renang yang mewah tadi. Pilih yang satu, siapa pilih satu? Siapa pilih nomor 2? Ya, kalau saya pilih nomor 3, ya, memiliki dan menikmati. Punya mobil bisa menikmati naik mobil kemana-mana ya. Tidak punya kolam renang, tapi bisa berenang dengan senang, sehat dan sukacita. Nah, itulah mengapa 3 alasan kita membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Mari kita menyambut firman Allah dengan pujian, Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Tolong para pemusik, pemuji bisa membantu menyiapkan. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau hidup rela jadi mati supaya aku
Engkau baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih setia-Mu. Aku telah mengenal kasih setia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, 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 Hosana. Bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana. Bagi Yesus Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana. Bagi Yesus Tuhan. Bagi Yesus Tuhan. Bagi Yesus Tuhan. Bagi Yesus Tuhan. Bagi Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Engkau mengajar kami untuk hidup berdampak yang positif Tuhan. Bisa berdampak baik bagi keluarga maupun orang-orang di sekitar kami. Terutama bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kami boleh menjadi orang yang bertambah baik, memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk berkat kasih karunia-Mu. Kami tidak hanya bisa memiliki apa yang kami miliki saat ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah saudara-saudara kami semua. Tidak hanya dapat memiliki harta benda kekayaan atau apapun dalam hidup ini, tapi dapat menikmati berkat yang telah Engkau sediakan dalam hidup saudara-saudara kami semua. Tuhan, terima kasih banyak oleh berkat anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Bapak Ibu, kita akan membawa perpuluhan kita, pegang di tangan saudara, tumpangi tangan supaya janji Allah menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah tangan-tangan jemaat yang taat membawa perpuluhannya, supaya mujizat Allah terjadi dalam kehidupannya. Berkatilah kehidupan saudara kami yang taat melakukan firman-Mu, agar banyak mujizat boleh terjadi dan pintu-pintu yang tertutup menjadi terbuka, baik pintu kebahagiaan, pintu kesembuhan, pintu kesehatan, pintu keharmonisan, dan pintu kesehatan yang baik dalam hidup saudara kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah karunia menikmati tidak hanya memiliki terjadi dalam kehidupan saudara-saudara kami, dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, sehingga Engkau berkenan
dan memberkati lebih lanjut kehidupan kami semua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang merayakan, kami sekeluarga mengucapkan Gong Si Fa Cai, Sin Yen Kuai Le, Sin Chun Kyong Hee, Nien Nien Yui, Gongsi 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 Li. Semoga tahun baru membawa berkat dan rezeki yang limpah dalam hidup saudara dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Sebelum saya menyampaikan pengumuman gereja, terlebih dahulu Bapak Pendeta Madya Samuel akan menyampaikan informasi mengenai kebiasaan baik yang akan kita kembangkan sepanjang tahun 2025. Secara khusus di bulan Februari ini. Waktu tempat kami persilahkan. Shalom Bapak yang dikasih Tuhan. Ya, bulan lalu kita sudah bersama-sama membangun satu kebiasaan yang baik, yaitu mengenai bagaimana kita tetap positif atau stay positif. Dan untuk di bulan yang kedua di tahun 2025 kita akan mengembangkan kebiasaan yang baik, yaitu berbagi kasih. Ya, sharing is caring. Ya, nanti kita baca bersama-sama untuk ayatnya yang diambil dari Ibrani 13 ayat 16. Ya, tapi untuk bulan ini kita mengambil kebiasaan yang baik yang kita kembangkan, yaitu adalah bagaimana kita berbagi kasih. Nah, nanti ketika Bapak Ibu pulang, setiap keluarga akan mendapat satu gantungan seperti ini untuk bisa digantungkan di rumah Bapak Ibu saudara masing-masing. Dan ini mengingatkan kita untuk kita selama bulan Februari ini kita mau mengembangkan kebiasaan yang baik mengenai berbagi kasih. Dan selain itu, nanti ketika Bapak Ibu pulang, nanti setiap orang akan menerima 3 buah stiker seperti ini. Ya, di sini tulisannya bahasa Jawa. Ya, yang tidak bisa bahasa Jawa nanti tanya di Google artinya apa. Ya, jadi di sini tulisannya itu Gusti paringi tiang meniko kabungahan. Ya, atau bahasa terjemahan umumnya itu Tuhan beri orang ini kebahagiaan atau sukacita. Ya, dan ketika nanti Bapak Ibu mau berbagi kasih, stiker ini bisa ditempel ya di makanan atau lain sebagainya yang mau Bapak Ibu berikan ya. Contohnya seperti ini ya. Ditempel seperti ini ya, lalu dikasih. Ya, saya mau kasih buat satu orang. Ya. Siapa yang kira-kira ya? Ini aja ya, Noel aja. Ya. Ya, semoga tambah sukacita, tambah bahagia, diberkati Tuhan ya. Ya, contohnya seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa kasih yang lain ya, mungkin makanan atau hal lain, ataupun juga mendoakan orang sakit itu juga merupakan satu kebahagiaan bagaimana kita berbagi dengan kasih. Ya, dan saat ini kita mau bagi-bagi bersama-sama, kita mau baca sama-sama mengenai berbagi kasih kita di bulan Februari ini. Ya, kita baca bersama-sama di depan. Siap ya, 1, 2, 3. Saya berusaha membangun kebiasaan baik untuk berbagi kasih sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 16 yang berbunyi, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Amin. Ya, silakan Bapak Ibu kembali. Ya, kita nanti ketika pulang satu orang bisa dapatkan paling tidak 3 stiker ini untuk kita praktekkan selama bulan Februari ini. Ya, terima kasih dan Tuhan memberkati. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Pendeta Madya Samuel. Jadi apa yang akan kita berikan nanti sepanjang bulan Januari melalui 3 stiker itu, kalau yang kurang bisa nambah ya. Itu benar-benar ke orang lain ya Pak Ibu. Bukan ke saudara, ke mana, ke orang lain. Nanti saya juga ada rencana sama istri, saya mau keliling lah cari orang lain yang benar-benar akan kita bagi. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan.
Ibadah raya onsite kita minggu depan tanggal 12 Februari akan diadakan pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Paratama Yohan Emmanuel Prayetno, dan jemaat yang masih belum bisa hadir dapat mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube GPI Semarang Indah pukul 5 sore. Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih persepuluhan bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Sebelum pulang, kembali kita akan menerima berkat dari Tuhan, dan saya mengundang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri sekali lagi. Mari kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan melalui doa Bapak Pendeta Matias Samuel. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, secara khusus buat kasih setia Tuhan yang selalu berlimpah dan tidak ada habis-habisnya. Dan kami percaya Tuhan yang terus memberkati, menuntun dan melindungi kehidupan kami sepanjang hari-hari yang akan datang, dan kami serahkan hidup kami ke dalam penyertaan tangan-Mu. Bapak yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan wajah-Nya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua percaya terima berkat Tuhan. Katakan dengan iman bersama-sama. Amin.